Halo semuanya, selamat datang di Startup Talk. Ruang berbagi ilmu, pengalaman, dan topik seru lainnya yang pastinya bermanfaat buat kita semua. Halo sobat, apa kabar nih? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya, teman-teman. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, ada baiknya kita perkenalan dulu. Kenalin, aku Julia sebagai host hari ini. Tentunya aku nggak sendirian di sini, aku ditemani oleh rekan saya, Ayla Zahira, sebagai host juga hari ini. Sebelumnya kalian pernah nggak sih mengalami hal-hal yang keteteran gitu? Pernah melakukan sering bisa seperti nggak sih kak contohnya itu kayak contohnya ya nih kalau misalnya kita mau pergi ke bepergian ke tempat nih lupa bawa helm. Nah jadi itu kan kita harus mikir nih kalau misalnya kita lupa pakai helm ntar kita mau minjem kak atau mau beli helm baru gitu kan. Nah jadi kalian tuh harus bisa meminimalisir resiko gitu. Guys, dari kejadian-kejadian yang kayak gitu tuh kita juga harus mempunyai rencana cadangan untuk menangani resiko dari hal tersebut. Ya, contohnya juga kalau misalnya kalian nih lupa ngerjain PR, nah itu tuh apa gitu? Kalian tuh mikirin ke depannya tuh kalian tuh uh, harus ngerjain PR-nya tuh kapan gitu. Nah, jangan jangan sampai itu terjadi lagi. Gitu. Guys. Itu merupakan contoh kecil dari manajemen risiko dan sedikit penanganan solusinya. Oke guys, jadi hari ini kita nggak cuma berdua, kita bakal kedatangan narasumber yang sangat spesial. Narasumbernya dari mana nih kak? Ya, nanti kita kenalin ya. Oke. Yang pastinya hari ini kita juga nggak bakal ngobrolin materi, pasti juga berbagi tips dan cerita menarik seputar bagaimana manajemen risiko bisa membuat tim jadi lebih solid gitu dalam menghadapi kejadian yang tak terduga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Startup Talk. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut narasumber kita. Oke, di sini udah ada narasumber kita, guys. Nah, sebelum itu boleh kenalin diri dulu nggak sih, Kak? Siapa namanya? Dari mana asalnya? Dari mana asal kampusnya? Oke, sebelumnya kenalin nama aku Noridora Aulia, biasa dipanggil Norin. Nah, aku berasal dari Kerinci dan aku dari kampus UIN Fakultas Ekonomi. Tuh, guys. Jadi udah kenalan kan? Kak Nori. Jadi nih Kak Nori, kita itu tadi kan udah ada membahas tentang manajemen resiko yang sering timbul di kehidupan sehari-hari, yang simple gitu. Dan itu juga berhubungan dengan materi kita hari ini. Nah, di sini kami bertanya pada Kak Nori, Kak Nori itu tahu nggak sih apa manajemen risiko? Menurut Kak Nori? Nah, untuk aku sendiri ya, manajemen resiko itu merupakan cara kita untuk mengidentifikasi dan menganalisis nih resiko-resiko apa yang bakalan ini kalau kita sekarang kan lagi membahas nih tentang startup. Nah, startup itu kan perusahaan yang dimana sangat berpotensi ya untuk banyak resiko yang akan terjadi. Nah, di sanalah kita membutuhkan yang namanya manajemen resiko. Nah, untuk manajemen resiko sendiri itu bisa kita planning dari awal. Banyak tahap-tahap yang harus kita lakukan, tapi menurut saya itu sangat-sangat berpotensi ya untuk perusahaan kita. Makanya kita harus punya gitu, apalagi untuk perusahaan startup. Oke, jadi kan ada tentang apa resiko gitu. Boleh sebutkan nggak sih salah satu contoh resiko dalam startup itu dan cara penanganannya?
Nah, oke. Untuk startup sendiri ya, kalau untuk sekarang kebanyakan itu potensi-potensi yang keluar itu biasanya dari hacker atau kayak teknologi di dalam perusahaannya, terus ada juga kayak stakeholder-nya itu yang paling utama dan ada beberapa kayak biaya dari perusahaannya juga. Nah, untuk penanganan sendiri pastinya kita harus meningkatkan bagaimana sih manajemen dalam perusahaan itu biar bisa berkembang, terus untuk stakeholder juga bisa berkembang lagi. Jadi untuk kolaborasi dari perusahaannya itu bisa lebih baik. Nah guys, tadi udah kita dengerin sama-sama. Menurut Kak Nurul itu tadi apa itu manajemen risiko serta peran tim dalam manajemen risiko. Selanjutnya nih Kak, kami ingin bertanya, apa sih manfaat dari manajemen risiko itu sendiri? Nah, untuk perusahaan sendiri ya, manfaat dari manajemen risiko itu kita bisa lebih membuat kepercayaan bagi investor kita. Kenapa? Karena kalau seandainya manajemen risikonya bagus dalam sebuah perusahaan, untuk investor itu lebih percaya gitu menaruh dananya ke perusahaan kita. Terus untuk kayak konsumen juga bakal lebih percaya karena kita tuh udah berstruktur, udah terplanning dari awal. Nah, terus kalau kita seandainya punya manajemen risiko yang baik, nanti itu perusahaan kita bisa berjalan dengan sesuai dengan plan yang sudah kita lakukan. Jadi pemangku kepentingan itu juga nggak terlalu harus ikut campur dalam plan-plan berikutnya. Misal kayak kita udah ngeplan nih dari awal, tapi kok pas di perjalanan bakalan jelek atau kayak banyak resiko-resiko yang tiba-tiba muncul. Nah, kalau dengan manajemen resiko, jadinya pemangku kepentingannya nggak ikut campur lagi dengan itu. Karena plannya tuh udah berjalan sesuai dengan apa yang di awal kita sepakati gitu. Oke. Nah, di dalam itu semua kan pasti ada tantangan dan solusinya. Ya, Menurut Kakak itu gimana gitu? untuk tantangan sendiri itu biasanya lebih ke biaya operasional ya. Soalnya beberapa perusahaan kan nggak semuanya bakalan cocok nih dengan manajemen risiko yang bakalan kita terapin. Nah, di situ kita harus ngecekin tuh, kita harus pakai ISO atau pakai COVID atau kayak planning-planning lainnya gitu kan yang lebih cocok untuk perusahaan itu. Perusahaan itu harus kita lihat nih perusahaan kecil atau menengah atau lebih ke atas. Kalau seandainya perusahaan yang menengah, kita kayaknya bisa tuh milih mau lebih ke COVID atau ke ISO untuk pemakaiannya. Nah, untuk manfaatnya sendiri kan kita kalau udah cocok nih untuk perusahaan kita, nanti kita bisa lebih menjalannya lebih baik lagi gitu kan. Jadi itu guys, tentang materi yang kita hari ini. Selanjutnya kita akan bertanya lagi. Ya, jadi gini Kak, dari banyaknya tantangan dalam manajemen risiko di sebuah startup gitu. Contohnya itu seperti keterbatasan waktu gitu. Gimana sih cara menangani resiko ini? Nah, untuk keterbatasan waktu sendiri itu kita dari awal kan udah kita planning nih untuk perusahaan itu inovasi apa yang bakalan kita lakukan. Nah, dari situ tuh kita biasanya menganalisis dulu, terus kita analisis mitigasinya, resiko-resiko apa yang bakalan muncul nanti ke depannya. Tapi kalau untuk keterbatasan waktu sih masih bisa ya, gitu saya begitu kita alokasikan untuk perusahaan itu. Tapi kalau yang penting itu sumber dayanya kalau sudah memenuhi untuk keterbatasan waktunya masih bisa kita alokasikan. Jika semisal datangnya dari sumber daya gitu, itu gimana juga? Kalau untuk sumber daya sendiri itu kita harus menghitung juga ya sama perusahaan ini perusahaan kecil, menengah atau atas. Kalau seandainya perusahaan kecil maka kita ngelakuinnya tuh kayak pakai COVID atau yang lebih sederhana, yang lebih sederhana gitu untuk perusahaan ini. Kalau untuk perusahaan besar kita masih bisa tuh mengalokasikan untuk stakeholdernya kita latih dulu bagaimana sih tim manajemen resiko itu bisa berjalan gitu. Ini gimana guys? Oke, kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Nih, Kak, aku mau bertanya nih, Kakak nih, gimana penerapan manajemen risiko yang dikatakan berhasil dalam suatu perusahaan? Nah, untuk dalam sebuah perusahaan sendiri ya, kalau kita dikatakan berhasil itu enggak 100% berhasil. Tapi biasanya kalau udah 95% itu udah dikatakan udah gede banget gitu dalam perusahaan.
Untuk keberhasilannya biasanya tuh kita identifikasi dulu bagaimana sih resiko-resiko yang bakalan muncul untuk inovasi kita yang baru kita lakukan. Nah, nanti kita lacak lagi tuh mitigasinya. Terus bagaimana sih penerapannya terhadap konsumen, terhadap perusahaan. Terus nanti kita kolaborasi lagi tuh sama investor, terus juga pemangku kepentingan. Kalau udah semuanya berhasil, terus berfokus kita tuh tinggal maintenance, nah itu dikasih berhasil. Gitu. Kita udah dengar ya guys gimana manajemen risiko itu berhasil dari perusahaan. Wah, menarik banget ya guys pembahasan hari ini. Pasti kalian di luar sana tuh banyak bertanya-tanya nih apa spesifikasi dari tim manajemen risiko. Oke, boleh nggak Kak Dori jelasin gitu aja? Oke, untuk peran tim manajemen risiko sendiri itu banyak banget ya, apalagi untuk perusahaan startup. Nah, salah satunya itu menganalisis dari resiko yang bakalan terjadi di dalam perusahaan itu, kayak misalnya biaya operasional, teknologi, terus ada kayak resiko-resiko untuk pemangku kepentingan juga bakalan penting banget itu. Terus bakalan mengidentifikasi bagaimana sih plannya untuk perusahaan, misal plan dari awalnya bagaimana, nah nanti untuk kedepannya bagaimana. Jadi resiko-resiko untuk kedepannya itu bisa lebih diprediksi gitu. Nah, itu peran dari tim manajemen resiko. Dia itu sangat krusial apalagi di dalam perusahaan. Wih, pembahasan kita hari ini banyak banget nih memberikan manfaat, apalagi kan yang dari Kak Nolin tadi sampaikan, banyak banget nih memberi kita wawasan tentang manajemen risiko. Kak, aku mau nanya lagi nih, boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Mengapa penting memiliki standar manajemen risiko? Oke, untuk kenapa sih kita penting banget ya punya tim manajemen risiko itu, karena kita tuh sebuah perusahaan itu kan kita jalanin tuh berharapnya bakalan berkembang ya ke depannya. Nah, dengan adanya manajemen risiko, standar-standar internasional itu bisa kita terapkan nih untuk perusahaan. Jadi perusahaan kita tuh bisa lebih terbuka, lebih baik lagi, lebih kreatif lagi. Terus untuk investor nanti ke depannya kalau melihat perusahaan kita, kalau punya standar internasional, nah nanti tuh mereka lebih percaya gitu untuk investasi ke perusahaan kita. Jadi perusahaan kita tuh lebih terpercaya gitu. Oke, baik Kak. Dari Kak Nolin sendiri gitu, ada nggak tips-tips yang bisa dibagikan kepada audiens untuk memulai manajemen risiko di organisasi kecil gitu? Oke, untuk manajemen risiko di organisasi kecil ya, itu kita yang penting tuh berfokus pada risiko yang paling tinggi. Misalnya kayak resiko itu bakal berpengaruh banget sama stakeholder kita dan biaya yang bakalan kita raup nih untuk inovasi yang bakalan kita lakukan. Nah, kita kalau udah berfokus sama itu udah termasuk tuh dengan tim manajemen risiko. Dan apalagi untuk organisasi kecil ya, belum banyak banget untuk mengurusi kayak investor luar, dari internal dan eksternalnya. Nah, biasanya kita lakuinnya yang penting fokus ke mitigasinya. Oke guys, jadi kita udah dengerin tadi beberapa poin-poin penting dari Kak Norin tentang apa itu manajemen risiko yang sangat penting dalam sebuah startup atau perusahaan, terus peran-perannya dalam tim tersebut, kemudian manfaatnya, terus tantangan dan solusinya, dan tips-tips dari Kak Norin untuk menghadapi manajemen risiko dalam perusahaan kecil. Ya, manajemen risiko juga penting ya guys buat kehidupan kita sehari-hari. Bukan cuma buat perusahaan-perusahaan besar, tapi buat kehidupan kita sehari-hari yang kita jalani setiap hari. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia.
Oke Kak Naila, pembahasan kita hari ini udah banyak banget ya gitu. Dirasa udah cukup nggak sih gitu? Iya, udah bener-bener cukup kok. Ya udah kita akhiri aja kali ya podcast kita hari ini. Bye guys, see you next time.